Hai semuanya, perkenalkan nama saya Graciela. Saya mahasiswa di Yogyakarta dan saya bergereja di Jemaat Timoho Jogja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya boleh memberikan dan berbagi kesaksian saya untuk menyaksikan betapa besar kuasa Tuhan dalam hidup saya dan di mana kasih setia Tuhan tetap selalu ada dalam kehidupan saya. Jadi pergumulan yang mau saya saksikan ini mengenai hari Sabat tentunya, apalagi buat teman-teman semua yang berkuliah di Universitas Non-Advent. Jadi hari Sabat itu adalah salah satu pergumulan yang terbesar ya buat kita, dimana di satu sisi kita dituntut untuk kewajiban di kampus kita, namun di sisi lain itu adalah suatu kewajiban kita jadi umat Tuhan. Jadi bulan lalu itu sebelum saya turun ke tempat praktik, jadi kami mengadakan ujian terlebih dahulu, kemudian ada yang namanya pengkayaan atau pemberian materi oleh dosen kepada para mahasiswa, dan itu semuanya dijabarkan di pengumuman dosen. Jadi ada dibuat pertemuan antara dosen dan mahasiswa, biasanya itu disebut audiensi antara mahasiswa dan dosen. Jadi di situ dosen menjelaskan kalau misalnya semua mahasiswa itu wajib mengikuti yang namanya pengkayaan atau pemberian materi oleh dosen, kemudian yang kedua ujian skill lab, ujian OSCA. Dan ujian OSCA ini ialah salah satu ujian persyaratan untuk bisa lanjut ke semester selanjutnya, dan juga salah satu syarat untuk bisa mengikuti praktek yang nanti diadakan. Kebetulan kampus saya ini kan sistem perkuliahannya diadakan dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi waktu itu saya nggak kepikiran kalau misalnya ujian nanti itu akan diadakan pada hari Sabtu. Jadi saya santai-santai aja kan. Jadi waktu tiba pas audiensi, terus pengumuman dosen menjelaskan kalau gini-gini persyaratannya, kemudian di situ dosen bilang kalau ujian OSCA nanti diadakan pada hari Sabtu, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 4 hari. Dan setiap mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ini dikatakan kalau tidak bisa mengikuti praktik nanti dan juga tidak bisa lanjut ke semester selanjutnya. Di situ saya langsung memberanikan diri ya, karena saya kan kaget kok tiba-tiba hari Sabtu gitu kan. Jadi saya memberanikan diri untuk ngomong sama dosennya langsung. Kalau saya bilang, ibu maaf saya izin, karena hari Sabtu itu saya nggak bisa bu untuk mengikuti ujian tersebut dikarenakan bertepatan dengan hari ibadah saya. Jadi di situ ada salah satu dosen dari saudara kita Katolik, dia bilang gini, Mbak tahu ya kalau kita ini selama 1 bulan ini udah mau hampir 1 tahun karena corona ini vakum, dan ini adalah kesempatan terakhir untuk diadakan praktek dan juga mohon pengertiannya. Setahu saya, beliau bilang, setahu saya yang namanya ibadah itu kita bisa berdoa sendiri-sendiri aja, nggak perlu ke gereja, katanya kayak gitu. Lagian juga kan yang masih pandemi gini, gereja masih online, jadi bisa-bisa aja sih, atau enggak ibadah itu bisa diganti dengan hari lain, katanya gitu. Terus saya jawab kayak, maaf bu, kalau misalnya saya sendiri yang saya percaya, hari gereja itu emang ditetapkan pada hari itu, jadi emang dikhususkan untuk kita beribadah pada hari itu, tidak bisa digantikan dengan hari lain. Terus ibu itu ngomong kayak, kamu udah mahasiswa ya mbak ya, jadi kamu bisa tahu yang mana prioritas kamu, apalagi kamu ini semester akhir, katanya gitu. Kalau kamu gak ikut ini ya kamu gak bisa lulus, katanya kayak gitu. Jadi di situ tuh setelah selesai perdebatan seperti itu, diskusi ya seperti itu, jadi saya merasa kayak kecewa dengan jawaban dosen seperti itu, karena saya ngerasa kayak ternyata masih banyak orang-orang yang menyepelekan yang namanya ibadah gitu. Ibadah itu bisa dibilang kayak dikesampingkan terlebih dahulu. Kayak ibadah itu dikesampingkan terlebih dahulu. Jadi di situ selesai itu saya WA langsung dosennya, saya bilang kalau saya minta izin
hari Sabtu itu saya tidak bisa ikut ibadah karena saya tidak bisa ikut ujian karena saya ibadah. Kemudian dosen itu bilang, nanti kami rapatkan dengan prodi. Kemudian situ saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan, dan juga saya minta surat dari gereja. Kemudian saya mengirimkan surat dari gereja itu kepada dosen. Terus saya takutnya saya mengirimkan surat itu, terus saya bilang mungkin ini salah satu bukti kalau memang saya beribadah pada hari Sabtu gitu. Dan di situ dosen mengadakan rapat katanya. Di situ saya bergumul. Terus selang beberapa hari setelah itu, hamin 1 minggu mau ujian, dosen tiba-tiba ngechat saya, terus dia nanya, Mbak, kamu emang mulai ibadahnya dari jam berapa sampai jam berapa? Terus saya bilang dari jam 9 sampai jam 1 ibu ibadahnya. Nah terus itu dosen tuh ngomong kayak, oh ya udah kalau gitu bisa dong kamu ikut ujian sebelum jam 9 aja Mbak, bisa kok, katanya kayak gitu. Di situ saya berdoa lagi karena sebenarnya bisa ya teman-teman ya, kayak kita berkompromi dengan hal seperti itu. Tapi saya berdoa supaya Tuhan menguatkan hati dan juga bisa memberikan saya hikmat untuk membuat keputusan gitu. Jadi saya tetap mengatakan kalau misalnya hari Sabtu itu satu hari full itu emang saya tidak bisa mengikuti ujian. Kemudian saya berdoa lagi dan saya mengatakan itu kepada dosen, dan setelah itu saya mengajukan saran. Saya bilang, gimana Bu kalau misalnya ujian di hari Sabtu itu untuk saya sendiri dimajuin ke hari Rabu. Jadi saya pada hari Rabu ujiannya double, dan hari Sabtu nanti jadi sayanya bisa izin gitu. Kemudian dosennya cuma read aja chat saya. Ya saya tunggu sampai 2 hari setelah itu. Waktu itu pagi-pagi betul saya ingat, kami lagi di pemberian materi oleh dosen. Pagi-pagi sekitar jam 6:30 tiba-tiba dosen itu ngechat saya dan dia bilang, Mbak, kamu bisa ya hari Rabu nanti ikut ujian, jadi kamu hari Rabu ujiannya double, katanya gitu. Dan di situ saya berterima kasih sekali sama Tuhan karena Tuhan menjawab doa saya dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu kesusahan gitu. Dan di situ saya merasa dan mengucap syukur karena benar yang Alkitab katakan bahwa kita sebagai anak-anaknya itu diberkati menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di situ semakin menambah percaya saya kepada Tuhan, dan akhirnya saya bisa beribadah pada hari Sabat. Dan puji Tuhan saat ujian saya di double pun, puji Tuhan dengan kuasa Tuhan nilai saya juga Tuhan berikan sangat bagus, dan saya sangat bersyukur sekali atas berkat yang Tuhan kasih. Mungkin demikian kesaksian dari saya. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan teman-teman semua untuk tetap berdiri teguh dan tetap mengingat dan menguduskan hari Sabat dimanapun saja kita dan apapun rintangannya. Semoga Tuhan selalu menguatkan kita semua. Terima kasih. Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat. Tapi sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa dan juga turut prihatin atas kejadian yang menimpa daerah Nusa Tenggara, ya, atas bencana yang terjadi. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dan memberkati mereka. Baik, sebelum kita akan memulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus agar perjanjian yang akan kami pelajari ini boleh benar-benar kami resapi dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap bergantung kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik umat-umat Tuhan, judul kita sepanjang pekan ini sungguh amat menarik, karena ini bisa merupakan sebuah ringkasan singkat dari pelajaran kita sepanjang triwulan ini. Judulnya adalah perjanjian utama. Saudara bisa lihat bacaan referensinya di bawah itu. Dan kita akan lihat ayat intinya
yang terdapat dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara-saudara, ini adalah perjanjian yang diberikan kepada Musa, dan Musa disuruh menyampaikan kepada bangsa Israel ketika di Gunung Sinai. Dan kalau kita bisa mengapresiasi sebenarnya ayat ini, maka kata yang digunakan untuk mendengarkan firman-Ku adalah obey. Artinya kita disuruh untuk menuruti, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Baik, apa yang akan dibahas sepanjang pekan ini adalah apa arti kata perjanjian itu, unsur-unsur yang membentuk perjanjian itu, dan ada tokoh-tokoh yang akan dibahas yang Tuhan mengikat perjanjian antara mereka, yaitu Nuh, Abraham, dan juga nanti Musa. Kemudian peran iman dan perbuatan dalam perjanjian itu, kita akan lihat seperti apa perjanjian itu, apakah hanya sebuah persetujuan atau ada aspek-aspek hubungan di dalamnya, dan perjanjian baru yang akan kita pelajari. Baik, sebelumnya saya akan membawa pemikiran kita terlebih dahulu kepada arti kata perjanjian yang ditulis di pelajaran sekolah sahabat kita, buku pelajaran sekolah sahabat kita, The Promise, God's Everlasting Covenant. Nah, perjanjian atau janji itu adalah root word atau kata dasar daripada perjanjian, seperti dibahas di pendahuluan oleh saudara Bill Samuel, bahwa covenant. Nah, tetapi ada perbedaan antara perjanjian dan janji. Perjanjian covenant itu adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Sedangkan janji, jaminan bahwa seseorang yang akan melakukan sesuatu tanpa melibatkan pihak lain. Janji atau promise. Jadi ada perbedaan. Yang satunya melibatkan dua pihak, yang satunya hanya satu yang akan menanggung. Tapi kita akan melihat motif dari perjanjian yang dibuat Allah ini sebenarnya apa? Motifnya adalah kasih karunia. Kita telah lihat nenek moyang kita telah jatuh dalam dosa, dan Allah mengambil inisiatif supaya meneguhkan janji itu. Meneguhkan janji itu oleh karena kasihnya kepada manusia ini sendiri. Nah, bagaimana Allah membuat perjanjian, sedangkan Dia adalah Allah, dan kita adalah manusia ciptaannya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1, memang Tuhan menciptakan dunia ini dengan menggunakan God atau Elohim, yang berbicara tentang apa? The hand of God. Allah di dalam status, kelas, atau tindakannya. Sedangkan ketika di Kejadian 2, Tuhan berinteraksi dengan manusia, membuat perjanjian, menciptakan manusia. Tuhan menggunakan Yahweh atau YHWH. Berbicara tentang apa? The heart of God. Allah di dalam kasih karunia-Nya. Allah di dalam kebaikannya. Allah di dalam kemurahannya. Yaitu menggambarkan apa? Adanya hubungan yang khusus dengan manusia sebagai ciptaan itu sendiri. Jadi Allah mau menampilkan YHWH ini atau Yahweh itu sebagai hubungan yang paling pribadi dengan manusia. Sebagai contoh, saya mau berhubungan dengan Presiden Republik Indonesia. Tetapi lebih dekat kalau misalnya saya mau berhubungan dengan Joko Widodo. Jadi secara pribadi Joko Widodo itu sendiri berhubungan dengan saya. Jadi bukan ada sebuah kasta atau kelas, tetapi Tuhan menampakkan diri sebagai apa? Ada hubungan yang pribadi. Nah, kata perjanjian dalam Alkitab itu seperti apa? Kalau kita lihat di Kejadian 17 ayat 2, perjanjian yang buat Abraham, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Kata perjanjian dalam bahasa Ibrani adalah berete, dan muncul 287 kali dalam perjanjian lama. Luar biasa, cukup banyak ya. Dan berit ini artinya mengikat dua pihak bersama-sama. Nah, dalam Septuagint atau perjanjian baru, kata berit sering diterjemahkan sebagai diatheke bahasa Yunaninya, yang artinya wasiat atau surat wasiat. Surat wasiat yang kalau saudara baca di Ibrani 9 ayat 16-17, pewasiat itu harus membuat surat wasiat sebelum kematiannya. Jadi kalau kita tahu juga arti wasiat, artinya amanah sebelum pewasiat itu meninggal. Nah, tapi uniknya wasiat, kalau kita terjemahkan di bahasa Inggrisnya, itu adalah testament. Nah, unik ya. Alkitab kita juga
ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan bahasa Inggrisnya Testament, Old Testament dan New Testament. Jadi artinya surat wasiat ini menggambarkan Alkitab kita juga. Surat wasiat lama dan surat wasiat baru. Jadi ada hubungannya ya. Nah, berith itu sendiri ada ikatan antara manusia dan manusia biasanya, tetapi secara rohani adalah ikatan antara Allah dan manusia. Dan yang uniknya berith ini adalah inisiatif bebas Allah. Kita melihat bahwa Tuhan itu dia memberi janji, dia membuat perjanjian itu, melaksanakan perjanjian itu dan juga menggenapi perjanjian itu yang kita akan lihat nanti. Dan berbeda dengan kesepakatan yang dibuat di pengadilan. Kalau kita mengutarakan sesuatu yang tidak cocok sama kita, kita bisa utarakan. Tapi sama Tuhan tidak bisa. Oh ini cocok, oh ini tidak cocok, tidak bisa. Seperti itu. Uniknya, dari perjanjian inilah yang dipakai untuk perjanjian baru dalam Alkitab. Ya kita udah lihat ya, testament tadi. Yang ada perjanjian lama atau surat wasiat lama dan surat wasiat baru. Nah, apa-apa yang mendasari perjanjian ini dalam Alkitab? Ada 3 unsur. Allah menunggukan janji-janji dengan sumpah. Kewajiban dan perjanjian dalam perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah. Seperti yang dinyatakan dalam 10 hukum. Nah ini penting penurutannya. Dan cara di mana kewajiban perjanjian Allah sepenuhnya digenapi melalui Kristus dan rencana keselamatannya. Jadi Yesus akan menggenapi. Dia membuat perjanjian, dia yang menggenapi. Nah, kita lihat di perjanjian lama umat-umat Israel mempraktikkan iman mereka. Mereka belum melihat janji itu, tapi mereka mempraktikkan dengan sistem korban ya, menyembelih domba sebagai tanda penghapusan dosa mereka, pengampunan. Dan sebenarnya tujuan perjanjian Allah ini adalah pemulihan citra Allah dan hidup kekal atau keselamatan yang dibuat. Dan perjanjian yang Allah buat itu tentu membawa keuntungan bagi manusia. Ya, inilah uniknya perjanjian yang dibuat Allah itu. Bagaimana dengan Nuh? Nah, Kejadian 6 ayat 18, kata perjanjian ini atau kata berith ini yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Ya. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan berithku, perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi karena kebejatan atau kejahatan yang sudah luar biasa pada waktu itu, maka Tuhan mau memusnahkan dunia itu dengan air bah. Tentu Allah menjadi inisiator untuk menawarkan hubungan perjanjian ini. Dan air bah atau banjir ini yang terjadi meliputi seluruh dunia ini. Dan bukan hanya satu daerah tertentu yang kita biasa dengar. Tapi kita harus ingat bahwa janji Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 15-17. Ketika Allah memberi air bah itu, Allah tidak akan lagi memusnahkan dunia ini dengan apa? Air bah. Dan sebagai tandanya adalah pelangi yang biasa kita lihat sebagai busur. Dan ini merupakan taruhan yang sangat tinggi. Kalau Allah tidak memegang janjinya, ya, kalau Allah hanya membiarkan, oh saya tidak jamin Nuh ini akan selamat. Ya, saya hanya mau memusnahkan saja. Gitu. Saya tidak jamin Nuh ini akan selamat. Ya, Nuh, terserah Nuh dia mau bertahan seperti apa. Gitu. Nah, dikarenakan apa? Ada taruhan yang tinggi ini. Karena ada komitmen yang luar biasa. Pernyataan perjanjian ini bukan main-main, saudara-saudara. Jadi kalau Allah kasih membuat kesepakatan, itu tidak main-main. Harus serius. Gitu. Dan Allah pasti akan menggenapinya. Karena apa? Nuh sendiri, orang yang rela hidup dalam satu komitmen hubungan dengan Allah, tidak melupakan umat-umatnya yang rela hidup dalam satu komitmen dengan Dia. Ini luar biasa ya, saudara-saudara. Ketika kita mau membuat hubungan yang erat dengan Tuhan, kita percaya terhadap Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka apa yang kita minta, Tuhan janji, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tergantung sekarang diri kita. Bagaimana dengan Abraham? Nah, uniknya dengan Abraham, ketika dia dipanggil oleh Allah, ada sebuah perintah, kemudian perjanjian. Nah, tapi kita akan melihat sebenarnya apakah Abraham itu menurut kepada Tuhan karena dia mau mendapatkan perjanjian atau seperti apa? Kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 3 khususnya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
kita garis bawahi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang dimaksud ini apa? Berkat yang dimaksud adalah kebenaran, juru selamat dan Injil. Keturunan Abraham akan mengenal Injil itu, mengenal juru selamat itu, dan mengenal kebenaran itu. Sehingga semakin dekat mereka kepada keselamatan yang Tuhan akan berikan itu. Nah, Abraham itu bukan hanya menjadi objek, tapi juga subjek berkat. Ya. Karena apa? Dari keturunan Abraham pun Mesias itu akan menjadi berkat bagi umat Tuhan. Abraham dipilih atas apa? Dasar perkenaan Tuhan dan ketaatannya. Bapaknya Tera dan orang-orang di sekitar di lingkungannya itu sudah menyembah berhala dan tidak taat kepada Tuhan. Maka Abrahamlah yang dipilih atas dasar perkenaan Tuhan. Dan Allah mengikat janji dengan Abraham, aku akan, dalam tanda kutip, itu diulang-ulang sekitar beberapa kali lipat. Artinya apa? Kejadian 12. Itu menyatakan kebesaran dan dalamnya tawaran serta janji Allah. Abraham menurut dengan iman ketika disuruh pergi, bukan supaya apa? Janji itu terwujud, tapi karena balasan imannya terhadap apa yang telah Allah perbuat atau nyatakan. Yang Allah bilang pembenaran oleh iman. Allah melihat iman Abraham dan dia diperhitungkan benar. Ya. Artinya apa? Tuhan itu telah terlebih dahulu untuk membuat janji itu. Makanya Abraham itu sudah dari awal mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka disuruh pergi, walaupun dia belum tahu kemana, dia hanya menurut. Karena apa? Itu bukti dari imannya, balasan imannya. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihinya karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi, saudara-saudara, mungkin kita berpikir bahwa, kita mau ke gereja, kita mau berdoa sama Tuhan, membuat renungan supaya kita mendapat berkat. Saudara-saudara, mindset kita harus diubah. Kita sudah mendapat berkat, kita sudah dikasihi. Makanya kita mau apa? Mengasihi Tuhan. Nah, ini penting untuk kita pikirkan. Lalu perjanjian yang dibuat Allah dengan Musa. Ya. Tadi kita sudah melihat perjanjian yang dibuat kepada Abraham bahwa keturunannya, bangsa Israel itu akan menjadi berkat. Dan Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk keturunan Abraham. Nah, tetapi bangsa Israel dari keturunan Abraham ini mereka diperbudak. Gitu. Maka Tuhan mengingat janji itu bahwa mereka akan dibebaskan dan dibawa ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu pertama kepada Abraham. Dan akhirnya Tuhan melepaskan dan menebus umatnya dari perbudakan. Keluaran 6 ayat 1 sampai 8. Nanti kita akan lihat perjalanan penyelamatan Tuhan. Nah, setelah peristiwa keluaran, bangsa Israel menerima perjanjian di Sinai yang diberikan dalam konteks penebusan dari perbudakan. Keluaran 20 ayat 2. Jadi karena Tuhan sudah menyelamatkan umat Israel, sekarang Tuhan membuat perjanjian di Sinai. Tuhan memberikan syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Isinya apa? Hukum Taurat dituruti. Simpel saja ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan itu seperti hanya terima jadi dan menuruti hukum itu yang Tuhan buat. Itu syarat-syaratnya aja. Nah, kalau diikuti maka imbalannya adalah Tuhan akan memberkati mereka dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Nah, bangsa Israel sepakat. Nah, kalau bangsa Israel sudah sepakat, ya perjanjian itu harus ada kesepakatannya. Kalau sudah kesepakatan dengan syarat-syaratnya, maka perjanjian itu sah. Di mana bangsa Israel sepakat? Keluaran 24 ayat 7 sampai 8. Saudara bisa baca. Jadi urutannya adalah Tuhan menyelamatkan orang Israel, kemudian Tuhan memberi kepada mereka hukum untuk dituruti, syarat-syaratnya, isinya, perjanjian itu. Dan itu urutannya sama dengan Injil. Pertama-tama Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Kristus sudah mati di kayu salib. Kemudian apa? Hidup kita disuruh untuk menghidupkan hukumnya dalam diri kita. Ya, di SDA Bible Commentary Jilid 1 halaman 602. Jadi umat Allah bukan hanya sekedar namanya tertulis dalam buku keanggotaan jemaat, tapi ada hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui penurutan. Kita sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita membuat hubungan yang dalam dengan Tuhan, masuk dalam persekutuan Tuhan melalui penurutan terhadap hukum-hukumnya. Perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru, saudara-saudara?
perjanjian baru, kalau kita baca dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, maka ini ditulis dalam konteks kembalinya orang Israel dari pembuangan di Babel. Dan Tuhan membuat perjanjian baru ini karena apa? Bangsa Israel yang tadi menerima hukum itu sebagai syarat itu, mereka melanggar hukum itu, melanggar perjanjian itu. Jadi hukum Taurat itu tidak batal. Banyak orang yang mengatakan bahwa, kita hidup dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu tidak berguna lagi karena hukum Taurat itu sudah batal. Kita hidup dalam kasih karunia. Tidak, ya. Hukum Taurat itu tetap ada. Tetapi Israel telah melanggar perjanjian itu, ya. Maka perjanjian itu jadi batal. Yang tadi awalnya sah, udah sepakat, jadinya batal. Yang diikat dahulu di Sinai. Nah, ini makanya penting kita harus memahami konsep perjanjian dan hukum Taurat itu sendiri. Nah, Allah lagi-lagi menjadi inisiator di sini untuk memperbaharui perjanjian itu. Isi perjanjian itu tetap sama, yaitu apa? Allah tetap menjadi Allah bagi umat Israel. Pembaruan itu apa aja yang terjadi? Media penulisan perjanjiannya yang tadinya ditulis di loh batu, kemudian menjadi apa? Dikembangkan menjadi hukum tertulis. Maksud saya yang tadinya menjadi hukum tertulis, yaitu Taurat. Pada perjanjian yang baru ini, Allah menuliskannya langsung pada hati dan batin umat-umatnya. Kalau kita baca dalam ayat 33 dari pasal ini. Nah, kenapa ditulis dalam hati, harus langsung dalam hati dan batin? Karena Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa dan kenajisan. Matius 15 ayat 18-19. Nah, inilah pentingnya. Kenapa harus langsung dalam hati dan batin. Supaya kita terus mengingat, kecenderungan kita terus menuruti hukum Tuhan. Perjanjian baru itu telah digenapi melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, serta turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Allah melalui Tuhan Yesus menyapa langsung kehidupan kita dan menyucikan kita, hidup kita dari dosa. Sementara Roh Kudus menjaga hati kita untuk tetap setia dan mengenal Allah dengan benar. Ya, ini penting. Hidup kita tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dosa, tetapi dalam lingkup kasih karunia, kasih anugerah Tuhan. Jadi kita dimampukan untuk apa? Taat kepada firman-Nya, melayaninya, hingga kita bisa menjadi umat-Nya. Jadi ketika kita merespon, kita mensyukuri kebesaran Tuhan, penyelamatan Tuhan terhadap kehidupan kita, maka kita harus konsisten melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, ada sebuah kutipan yang sangat menarik di sini, tapi saya mau angkat dalam Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5 halaman 354, hanya beberapa paragraf saja yang saya bisa sampaikan. Ini yang menurut saya penting. Jikalau kita dibiarkan mengikuti kecenderungan kita sendiri, pergi kemana kita suka pergi, maka kita akan jatuh ke dalam barisan setan dan menjadi apa? Penganut sifatnya. Jadi Tuhan tidak mau kita jatuh terhadap barisan setan seperti Adam dan Hawa tergoda untuk melayani setan. Itu sebabnya Tuhan mau mengikat perjanjian ini. Ini pentingnya perjanjian itu. Sebab apa? Sebab kita lihat bahwa Tuhan telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Nya, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya Bapanya telah mengutus Dia untuk melakukan rencana penyelamatan ini. Jadi, saudara-saudara, perjanjian yang utama ini adalah sebenarnya perjanjian kasih karunia. Perjanjian yang tujuannya adalah untuk keselamatan umat Tuhan. Kita melihat dari Nuh, Tuhan mau menyelamatkan Nuh. Abraham, Tuhan mau memberkatinya. Dan perjanjian Musa, Tuhan mau apa? Tuhan mau membebaskan mereka dari perbudakan. Dan perjanjian yang baru, Tuhan mau menyelamatkan kita. Jadi, marilah kita merespon dengan terus menuruti firman-firman. Terus percaya kepada janji-janjinya. Kiranya pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kita, karena Allah ingin meneguhkan kembali hubungan kasih antara Dia dan kita setelah kejatuhan di Taman Eden. Marilah kita merespon itu dan menuruti firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas inisiatif Tuhan membuat perjanjian. Kami sepakat akan hal ini, Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu mengikuti syarat-syarat Tuhan, menuruti firman-firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kita yang mengalami bencana di NTT dan NTB.
Tuhan yang akan memberikan perlindungan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.